Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Izin Allah pada siang menjelang sore ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, umur panjang, badan sehat. Waktu luang ada kita untuk berkumpul, bersilaturahmi bersama saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita, kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama kita hormati Bapak Ibu, anggota arisan, anggota perkumpulan persatuan, orang tua kita yang hadir, anak-anak kita, mudah-mudahan kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah hendaknya. Bu, boleh terang Bu? Boleh. Ya. Oh, kopi lah wangi lo baun. Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, berikanlah, turunkanlah hujan ini bagi kami bermanfaat hendaknya. Karena air pada hakikatnya yang turun dari langit itu adalah membawa berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tidak membawa musibah dan malapetaka bagi kita bersama. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mungkin lebih sebulan lebih kurang ya. Di Sumatera kita, masuk di Aceh, termasuk di Medan, Allah lihatkan termasuk ada sebagian dari kepulauan di Jawa. Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kita bersama. Dengan adanya banjir, dengan adanya hujan lebat, angin yang sangat deras, termasuk erupsi gunung meletus, semua itu adalah sudah menjadi pada hakikatnya ketentuan dari Allah. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-22, ma asaba min musibatin fil ard, apa saja musibah yang terjadi di alam ini, wala fi anfusikum, dan juga pada dirimu, kata Allah begitu, illa, kecuali itu sudah menjadi ketentuan Allah sebelum Allah menciptakan manusia dan alam ini. Jadi pada hakikatnya musibah itu adalah sudah menjadi ketentuan Allah. Sudah tertulis. Kapan terjadi, kita tinggal mendapatinya lagi. Tapi kita analisa dulu Bapak Ibu. Musibah itu terjadi, itu ada hukum sebab akibat. Itu larinya dulu. Ada orang yang menyatakan, oh ini karena cuaca yang sangat ekstrim. Oh ini adalah faktor alam. Banyak macam tuh modelnya. Ada bumi tidak bersahabat lagi. Ada juga yang lebih ekstrimnya, lebih bahayanya, Tuhan sudah marah, sudah murka. Macam-macam lah. Semua itu kita sebagai orang beriman tidak lepas dari standarnya adalah Al-Quran.
Jadi ternyata Bapak Ibu, musibah, bencana, dan azab itu sudah ada dalam Al-Quran. Kita lihat hukum sebab akibatnya. Ternyata banjir, ternyata termasuk gempa sekalipun, termasuk gunung meletus, termasuk itu macam-macam lah kejadian-kejadian itu pada hakikatnya adalah ulah perbuatan manusia. Boleh dilihat nanti dalam Al-Quran surah Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 41. Kalau ada Bapak Ibu yang punya handphone, ada Android, ada Al-Quran dalamnya, itu ada situ tuh, surah Ar-Rum. Ar-Rum, bukan harum ya, Ar-Rum. Surat 30 ayat 41. Kata Allah, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Zahara. Lah nampak kerusakan di darat dan di laut, kata Allah, bima kasabat aidinas. Itu adalah karena perbuatan tangan manusia. Jadi, terjadinya banjir itu karena perbuatan manusia. Dulu ada kejadian gempa pertama di Mekah. Sewaktu itu yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Setelah kejadian gempa itu, beliau naik ke atas mimbar dan beliau khutbah. Ya ma'syaral ins, hai manusia, ya ayuhannas, jikalau terjadi gempa sekali lagi, saya akan keluar dari kota ini. Begitu beliau menyampaikan. Kenapa? Berarti sudah ada manusia melakukan dosa di kala itu. Berarti termasuk musibah, bencana, dan malapetaka itu adalah karena dosa. Dalam Al-Quran surah Ar-Rum itu, lah nampak kerusakan di darat dan di laut. Ada fasad. Itu adalah karena perbuatan manusia. Bima kasabat aidinnas. Dilanjutkan oleh Allah dalam ayat itu, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Semua itu terjadi di calian akibat perbuatan mereka itu. Begitu kata Allah. Maka ujung ayatnya Allah menyampaikan, la'allahum yarji'un, rujuk. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Berarti nanti tadi itu salah. Saya lihat kini kok, pembalakan hutan di mana-mana. Kalau dulu Bapak Ibu, nyo yang taniayo kok awak masyarakat bawah kok. Masyarakat yang tidak salah gitu. Kalau mereka tuh nyo tidak tahu menau. Dulu di kampung, orang kampung, gay ambo lagi mencari anu jo kerja beliau, mencari kayu Pak, karimboh tuh, manggesek namanya tuh. Kalau siko namanya itu. Muari, itu. Baduo, barampe, itu. Babulan-bulan ke dalam imbo tuh untuk idui, untuk pariwak nasi. Tuh, muari itu. Kalau kini itu bukan untuk makan lagi. Dan itu bukan dengan hari itu ya, Pak. Ndak lo sinso kini lo do. Ada mesin eskapator, apa namanya tuh? Eskalator. Eskalator naiknya ya, eskapator tuh sekali tabang saya langsung nyepotong, langsung naik ke atas mobil, langsung berangkat. Itu 1-2 hektar sampai 10 hektar itu sebentar itu. Ndak lama. Itulah manusia kalau kejahilannya itu dengan teknologi. Beko ditabang hutan itu beko tanam sawit atau dibuat tambang. Sawit itu tidak punya akar tunggang. Jadi tidak bisa menahan. Saya lihat kini kok. Pas kejadian banjir bandang tuh, hari apa itu kejadian itu tuh? Hari Jumatnya ambo langsung ke jembatan Steba yang patah tuh. Dah, jembatan yang rakyat PDAM tuh. Tuh. Pai ke situ pulang sudah khutbah, ambo khutbah Jumat di Jannatul Ma'wa ada kayak kompi saya kok. Mencari situ tuh itu bukan air le do. Yang turun yang anyu itu, bukan banjir air ya.
lah lumpur, lah lulu ditambah dengan kayu-kayu. Nah, ada yang bakilah bagai, oh itu dek karena tu banjir tu. Masuk rancak potongnya bisa banjir memotong lo elok. Dan kayu tu malahan bamerek lo bagai, banomor. Begitulah kehebatan munafik manusia-manusia itu. Jadi itu kata Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum, itu ndak bisa kita ingkari. Ternyata banjir itu karena perbuatan manusia. Dulu ada jo hujan labik, bahkan sekian lamanya, itu ndak biasa sajanya. Banjir sederhana saja, ndak sedahsyat kini kok. Kalau kini kok kan lah sangat luar binasa itu. Jadi oleh sebab itu, yang terpenting bagi kita sebagai umat Islam adalah satu, sabar. Kemudian kita tetap bersyukur kepada Allah dan tawakal. Ndak boleh ndak. Kalau orang beriman kalau ndak sabar, nanti dia akan lain pula pola pikirnya. Maka orang beriman itu harus dituntut. Apa saja yang terjadi itu sudah menjadi ketentuan Allah, walaupun sebab itu adalah karena perbuatan manusia-manusia yang jahil, yang rakus dengan kehidupan dunia ini. Kita manusia, orang yang beriman, tetap berada pada posisi kesabaran dan jangan sampai tinggal itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ayat yang pertama Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Hadid itu musibah, bencana, azab itu adalah ketentuan Allah. Iya. Tetapi sebabnya itu adalah karena manusia. Al-Hadid ayat yang ke-41. Ada ya Bu ya? Nampak ya Bu? Al-Hadid surah yang ke-30. Ar-Rum surah ke-30. Kenapa manusia itu? Kenapa bisa datang musibah, bencana, angin puting beliung, badai, dan segala macamnya? Ternyata, satu, karena manusia kurang bersyukur. Bukan tidak bersyukur, kurang bersyukur. Bapak Ibu, awak tahu Indonesia nan sarancak gua, sahebat gua. Dari timur sampai ke barat, termasuklah Sumatera gua, sangat luar biasa. Ayang ndak do di awak kini ko. Ado sadonyo, tambang ado, batu bara ado, alai nikel ado, apa sadonyo, hutan begitu hebatnya, semen pun ada. Andaikan pisah Sumatera ko dari Indonesia ko, idui saja itu. Bisa idui. Pisah Sumatera ko bara provinsi ko. Nah, itu bisa duit itu. Begitu kayanya Sumatera kok. Hebat kan? Tetapi karena kurang disyukuri nikmat yang Allah titipkan itu, maka nikmat itu berubah menjadi azab. Nah, itu yang ayat yang populer itu, la in syakartum la azidannakum. Nah, kita telah ayat itu. La in syakartum la azidannakum kata Allah. Jika kamu mensyukuri seluruh nikmat dan kurniaku, aku akan tambah. Ada ziyadah di situ. Akan tambah makmur, tambah sejahtera, tambah hebat, tambah dahsyat. Wala in kafartum, jika kamu mengingkari dan mengkufuri kata Allah, inna azab, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka itu namanya nikmat berubah menjadi azab. Jadi oleh sebab itu kita waspada dan hati-hati. Tetap tugas kita adalah mendidik anak-anak dan generasi awak. Supaya di samping mereka itu punya intelektual yang tinggi, tapi punya dada yang hebat dengan keimanannya. Itu yang perlu. Jadi terjadinya perusakan alam itu bukan karena manusia-manusia yang dadanya yang tentram, yang tenang, yang damai, ataupun yang banyak ketaatannya, tapi karena haus. Dia hanya hebat, tetapi dia bagaimana untuk menghabiskan atau apalah nama bahasanya gitu kan. Yang penting inyo untuk kehidupan anak turunannya. Ada istilahnya kayak bara turunan.
7 turunan. Nah, 7 turunan. Bayangin itu. Jadi dia ndak melihat lagi tentang boleh tidak bolehnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi kurang bersyukur. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa Allah sampaikan, ma yaf'alullah bi'azabikum. Kenapa Allah akan mengazabmu? In syakartum wa amantum. Tuh. Jika bersyukur dan beriman. Jadi kalau beriman dan bersyukur, azab itu tidak akan datang. Itu pasti itu. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf 96 Allah sampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqa. Ada 2 itu. Jikalau seluruh penduduk negeri ini, kata Allah, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Aku akan turunkan barokah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Jadi sadonya dalam Al-Quran Bapak Ibu, lahdo. Lahdo dalam Quran. Cuman manusia-manusia yang rakus, yang durjana tu entak tengok Al-Quran. Enggak baca Al-Quran. Mungkin dibaca lain tidak dipahami. Paham mungkin lain tapi tidak diamalkan. Nyo lain tahu. Nyo lain ngaji. Lain mandanga pengajian. Nyo buatlah seremonial. Maulid Nabi, Isra Mi'raj di tempat-tempat apa. Tetapi dia tidak mengamalkan itu. Nyo tidak tahu mana dengan itu. Yang nyo lakukan taruih itu kan. Padahal Allah telah janji itu. Kalau seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, akan aku turunkan barokah dari langit. Itu hujan itu membawa rahmat itu, membawa berkah itu. Tapi kalau hujanlah berhari-hari, berbulan-bulan, tidak berhenti-henti, 24 jam. Kadang-kadang tenju kok turun hujan doa. Itu tidak rahmat itu doh. Lah musibah itu. Lah laknat itu. Jadi begitulah. Makanya, apa sebabnya kata Allah kalau dalam Al-Quran surah Al-A'raf itu, walakin kazzabu. Tetapi kebanyakan manusia itu adalah kizib. Kizib itu adalah pendusta. Mandutuan. Gitu. Carilah, kebohongan kini kan dima-dima. Lalasu, so bohong kini ya. Baduto itu lah biasa. Dah biasa. Di media sosial. Apalagi ibu-ibu kan punya HP Android itu, carilah tuh kebohongan-kebohongan. Sangat luar biasa. Ada istilah kebohongan publik gitu kan, pemimpin terhadap masyarakat gitu kan, terhadap rakyat, sudah di mana-mana. Maka kata Allah, fa'akhnahum bima kanu yakzibun. Maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Balik kan? Jadi tidak ada salah alam, tidak ada cuaca, tidak ada masalah, Allah pun tidak salah, tetapi ke manusia itu sendiri. Ke manusia. Awak kini ko imbas. Contoh Bapak Ibu, awak kini ko Sumatera ko, masyarakat Sumatera ko samo dia te kapa sedang balayi. Te kapa, lawi dalam gua. Ada beberapa orang nyulubangi kapa tu. Alasannya ayahnya habis untuk mandi, untuk minum, untuk cuci, macam-macam lah alasannya gitu kan. Bah kira-kira kalau ada orang yang melubang kapal tu, sedang Melayu tu. Pulau jauh tu. Awak padian atau awak cegah. Kalau awak cegah, awak nyo masukkan ke dalam ketumbin. Kandang ketumbin. Kamu ngah awak? Nyo hukum di nyo. Awak tidak ada apa-apa tu. Tidak tahu mana, tidak ada bisa cialah tu. Kalau awak padian, indah inyo saya mati tu. Sadoala penduduk kapal tu hancur tenggelam. Begitulah. Caliatlah tu. Jadi rata-rata umat-umat yang terdahulu dibinasakan oleh Allah karena dosa dan kesalahan. Tidak ada lain daripada itu. Umat Nabi Nuh, lihatlah tu. Jua dibunuh. Banjir besar. Kedek kenapa? Keingkaran. Umat Nabi Lut, jua dibunuh. Diangkek bumi di balian. Namanya tu angkek di balian tu. Gara-gara apa tu? Keingkaran juga. Seluruhnya hampir seperti itu. Kaum Bani Israel, umat Nabi Musa, jua dibunuh. Jua iya, ilawi. Nyukaja di Firaun kan.
sangkole kada pe jo gitu kan. Tiba tengah lawi oh mati. Ndak ada. Korun. Jadi seluruhnya rata-rata hampir umat-umat terdahulu itu binasa karena dosa dan kesalahan. Ndak ada lain daripada itu. Jadi oleh sebab itu inilah yang penting bagi kita hindarkan, kita jauhi. Maka tugas kita adalah satu sekarang kini ko tetap kita sabar, istiqomah, taat kepada Allah, dakei ibadah. Datang waktu solat, awak solat. Ada pengajian di masjid, di musola, nanda ke rumah awak pai. Hadiri majelis-majelis ilmu. Di rumah tu banyak baca Al-Quran. Elo-elo separangai lai. Iku kadang-kadang ada masuk ke WA awak tu, lah gaek-gaek main judi, padusi tu lai. Bayang tak? Ada yang mabuk di musola bagai. Ada yang cari-cari di TikTok bagai. Macam-macam saja. Itu kan dosa semuanya itu. Jadi pangkabalannya adalah kesalahan dan dosa. Kalau itu dihindarkan, insya Allah kita akan wafat dengan husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan baik. Kalau enggak, su'ul atau su'il khotimah. Meninggal dalam keadaan jelek. Jadi Bapak Ibu hadirin, mari kita selalu bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan yang terbaik kepada kampung halaman kita, kepada negeri kita. Karena semua itu adalah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian tetap kita istiqomah dengan kebaikan. Banyak baca Al-Quran. Kodape Bapak Ibu jangan hanya membaca Al-Quran. Baca terjemahannya. Kan ada kini Al-Quran yang pakai terjemahan doh. Baca ci ayat, baca terjemahan. Jadi awak faham. Kasih ayat tu. Gitu. Baca ayat, baca terjemahan. Kemudian, kalau ada tentang hukum-hukum yang terbaca dia, lakukan. Kalau ada tentang perintah-perintah, lakukan. Tentang larangan-larangan, hindarkan. Karena memang seperti itu. Al-Quran itu kecil awak, dalam pemahaman awak, kan sebagai imam bagi kita. Memimpin kita. Sebagai petunjuk. Ayo coba ambil petunjuk di situ. Supaya hidup kita itu tidak lepas dari kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Bapak Ibu, ada yang bertanya, lah 22 menit. Iya, masalahnya di bedapu lah dari dariang, Pak. Awak telingo kan nyariang, Ustaz. Iya. Iya, Bu. Karena pasang aja tadi tidak makan doh. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Kata Allah, Bu, kata Allah. Iya. Iya, Bu. Jadi orang yang berbuat itu ya kan termasuk menzolimi itu ya. Ya. Jadi sebenarnya beribu-ribu Iya. manusia kehilangan atau maksudnya kehilangan Betul, Bu. apa gitu. Ya. Jadi apakah beliau atau yang berbuat itu merasakan atau bagaimana, atau merasa lega atau merasa salah atau bagaimana dia? Iya. Udah, Bu? Makasih, Bu. Sebenarnya ada item yang kedua itu. Yang pertama tadi kurang bersyukur. Dan kedua, penduduk bumi sudah banyak yang zalim. Nah, itu sebenarnya itu kan. Jadi, orang yang tidak berbuat zalim kena imbas manusia-manusia yang zalim. Hukum Allah itu sifatnya merata di dunia. Di dunia merata. Kalau banjir tiba, biasanya kok hanya 100 sadonya itu. Paling cie-cie yang indah itu. Itu keajaiban namanya itu. Longsor tiba, aku rumah kau ndak baa cie, kau dah kucing-kucing ndak baa do gitu kan. Jo tanaman-tanaman ndak baa, itulah suatu keajaiban itu. Bukan mukjizat ya. Nyonya bedakan soal di TikTok ada beredar itu kan mukjizat terjadi, enggak. Mukjizat itu hanya kepada nabi dan rasul. Tapi kalau ke manusia, Bu, halo. Kalau kepada manusia itu namanya irhas. Irhaz, gitu.
kelebihan-kelebihan yang Allah berikan karena amalan-amalan seseorang. Nah, itu ada tuh. Nyo tabrak itu kan. Onda secaya, seharusnya orang tuh mati. Tapi nyo idui. Nah, bisa tapalan tiang ke semacam kan. Atau ada mungkin dalam TikTok itu bagai bayangan yang menyelamatkan nyo. Itu sebenarnya irhaz. Pertolongan-pertolongan di luar jangkauan akal manusia. Jadi itu Allah izinkan itu. Nah, kepada manusia. Tapi kalau mujizat enggak. Mujizat sudah terputus. Dengan berakhirnya baginda Rasul. Nah, mujizat hanya kepada Nabi dan Rasul. Jadi, karena kezaliman manusia itu, maka manusia yang lain kena imbas. Nah, kalau dia sebagai orang yang beriman, dia pasti introspeksi diri. Bahwa itu adalah salah. Dan saya tidak akan melakukannya lagi. Tapi kalau orang tidak berpikir untuk itu, dia tidak mau tahu. Apalagi kalau orang tidak Islam. Nah, kadang-kadang punya perusahaan itu bukan orang Islam. Punya investor itu bukan orang Islam dia. Orang isi alam. Kalau isi alam Islam ndak gitu kan. Ah tuh. Ini beda tuh isi alam dengan Islam tuh. Menyamak saya gitu kan. Nah. Jadi kalau dia orang Islam, dia menganalisa dulu. Kalau kau hutan lindung gua. Akibatnya tuh babayo tuh. Nah. Cari lah. Mungkin dari siku nak nampak dah Bapak Ibu. Kalau kini kau sona kan lado dalam apa tu lado kini kau. Lah beredar kini kau sona. Tak bisa ditutup dah. Oh tadi di ke dalam tu lah botak sedoe. Memang lah botak sedonya. Termasuk di daerah-daerah yang kena banjir yang parah-parah tu. Biar di Aceh. Biar di Medan itu. Di Medan ya. Ah, biar cari sungai Toru ya. Batang Toru tu. Wis, Masya Allah. Saya lihat di Aceh itu ngeri kita. Sadualahnya kena. Ekonomi, pembangunan, meninggal, bara kezaliman yang dilakukan itu. Jadi kita berharap mudah-mudahan ke depannya yang bisa mencegah Bapak Ibu hanya penguasa. Tidak ada lain daripada itu. Jadi penguasa yang kata Nabi begini, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi fa illam yastati' fa bilisani. Kalau ada nampak kemungkaran dan itu mungkar, maka yang berhak mencegah itu adalah cegah dengan biyadi, dengan kekuasaan. Sana biyadi di situ itu ada letter leknya tangan. Tangan itu dalam ilmu tafsir adalah kekuasaan. Yang menekan tanda tangan stempel itu adalah tangan. Itu tidak boleh. Kayak Pak Anies dulu, yang di Jakarta itu apa namanya itu, yang tampil maksiat yang gadang tuh, apa namanya itu? Enggak tahu bodoh. Kan ada kan, tampil maksiat judi-judi di situ kan, seluruh maksiat ada di situ kan, enggak ada orang yang berani doh. Tetapi sejak beliau menjadi gubernur DKI dulu, beliau buat sore, tanda tangan, edarkan, tutup tempat maksiat itu, besok pagi eksekusi itu. Atau hebatnya dakwahnya ke penguasa. Makanya benar sahabat Rasul menyatakan beliau khalifah juga, khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Agama dan negara itu akan bisa tegak dan berkembang dengan sultan. Sultan itu adalah kekuasaan. Dulu Nabi di Mekah sebelum berkuasa dicakir, dilantiang, dikaja sampai berdarah-darah. Sedang sholat, sedang sujud di pangan-pangan. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Atau karena kekuasaan tidak ada. Kemudian hijrah ke Madinah, balik lagi ke Mekah, udah diperintah dengan Islam, selesai semuanya, aman sedonya. Nah, itu hebatnya kekuasaan tuh. Jadi kekuasaan itu perlu. Wajib hukumnya dalam Islam. So, tidak bisa agama ini ditegakkan, dikembangkan kalau tidak dengan kekuasaan. Dulu, mungkin ibu-ibu masih terkena itu, yang pakai jilbab, yang menutupi aurat, indah-indahnya kan. Tapi ada beberapa orang bupati punya kebijakan, termasuk gubernur gitu kan, buat sore seluruh ibu-ibu di instansi, di sekolah, di ini, macam tutupi aurat, pakai jilbab gitu kan, busana muslimah. Dibuat sore, diedarkan. Besok paginya pakai jilbab, walaupun hanya pakai sekolah. Walaupun hanya pakai kantor.
Itu hebatnya dakwah tuh. Jadi penguasa adalah punya otoritas yang tunggal untuk menegakkan itu. Nah, kalau seandainya memang penguasa lo yang ada di situ, udah kacau. Habis sudah. Fa'ilam yastati, kalau tidak tanggup, kata Rasul, fabilisani, cegah dengan lisanmu. Akolah tugas awak. Para ulama suarakan ini benar, ini tidak, ini halal, ini haram. Bapak ibu guru, sampaikan kepada siswa kita. Nah, yang baik kalau kamu jadi pemimpin nanti ya. Bapak ibu dosen, sampaikan kepada mahasiswa awak. Kamu jadi orang benar ya. Kalau kamu jadi pejabat dan segala macamnya. Itu tugas awak. Menyampaikan itu. Fabilisani dengan lidah. Fa'ilam yastati'nya 3 tuh. Kalau ndak ya talok do. Fabiqalbi. Dengan hati. Dengan hati itu membenci perbuatan itu, kita tidak suka. Tapi ingat kata Rasul, wazalika adhaful iman. Dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Makanya doa. 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 Kita hanya bisa doa. Dan pintu langit terbuka. Doa pasti diijabah. Jadi berdoalah Bapak Ibu, siap-siap sholat. Atau kapanan di mana saja. Ibu baca sebeko, ibu ada peon red rancak-rancak tuh, buka itu kan tempat atau waktu berdoa yang mustajabah. Doa tuh. Hujan turun, berdoa situ. Antara azan dan iqamah, doa situ. Gitu. Dalam perjalanan menuju masjid, musola, doa situ. Gitu. Sepertiga malam, doa situ. Gitu. Doanya seorang wanita, doa situ. Doa ibu-ibu tuh mustajabah itu. Ke anak, ke suami gitu kan, ke saudara laki-lakinya, ke orang tuanya. Perempuan tuh hebat gitu kan. Jadi banyak doa. Makanya tidak boleh perempuan itu mendoa untuk mudarat, untuk celaka tidak boleh. Dan kematilan, tidak boleh itu. Dan kadiampok dindiang memang ada Pak Ibu. Dek saking berang mandi kanaknya kok, dan kadiampok dindiang lah kau sana. 25 tahun yang datang, adik gampo, anaknya pas mati dan pok dindiang. Itu barakai doa orang gaiknya 25 tahun yang silam. Memang kejadian kayak gitu. Makanya tidak boleh ngomong tuh yang tidak benar. Kok kau disumpahin, nak sumpahin elok sah. Nan kau menjadi bupati lah ndak itu. Pailah kan nilai, gitu. Awak kadang-kadang saking berang juga anak gitu kan. Anak soleh kau ya, gitu. Jadi berang kan anak jadi pacarwiannya. Anak kambing, amaknya tuh. Kan tidak berbeda dong. Iya Bu ya. Jadi itu diantaranya. Jadi itu adalah kezaliman. Dan dosa kezaliman itu ditanggung oleh orang yang berbuat zalim itu. Pasti. Pasti itu. Ya Bu. Tapi awak berdoa jangan.